datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang tuh dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan. Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati, sebenarnya masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. Netizen goblok, kenapa kalian nggak percaya? Saya 100% percaya kalau Bang Hotman nggak nyari uang dalam perkara Jampitsus ini. Jangankan Bang Hotman, saya aja lawyer muda yang belum kaya nggak nyari uang dalam perkara beginian. Lebih baik nyari emas. Abaikan rayuannya dan katakan, hidup Cangco! Breaking news, Gerindra membantah keras pernyataan Hotman Paris. Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi penegakan hukum. Jujur saja, ini menyedihkan ketika seorang pengacara besar dengan segudang pengalaman, dengan puluhan tahun dan reputasi yang dibangun begitu lama, justru mengeluarkan pernyataan yang membuat publik bertanya-tanya sejak kapan penyidik harus pamit kepada presiden sebelum memproses seseorang. Kalimat itu bukan sekedar pembelaan, ia menyentuh jantung negara hukum kita. Karena kalau hukum harus menunggu restu kekuasaan, maka yang runtuh bukan hanya satu perkara, tetapi kepercayaan rakyat terhadap keadilan, dan pernyataan itu berpotensi menjatuhkan nama baik seorang presiden. Gerindra menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah campuri penegakan hukum. Bahkan mereka mengatakan Presiden tidak akan segan-segan dan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi, termasuk orang-orang yang dekat dengan kekuasaan bahkan. Dan ini poin yang paling menyesakkan. Kalau benar seorang pernah berjasa mengembalikan aset negara seperti yang engkau katakan itu, maka publik tentu berharap integritas itu dijaga sampai akhir, karena tak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat sosok yang dulu berdiri di garis depan dalam memberantas korupsi lalu kemudian namanya sendiri dipersoalkan dalam proses hukum. Tentu kita tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Pengadilanlah yang menentukan bersalahnya atau tidak. Tetapi satu hal yang harus jelas, jasa besar tidak boleh menjadi tameng hukum, dan kedekatan dengan penguasa tidak boleh menjadi alasan untuk meminta perlakuan istimewa. Karena hukum yang bisa dinegosiasikan akan melahirkan ketidakadilan. Dan ketika keadilan diperdagangkan, rakyatlah yang paling mahal membayar harganya. Semoga dari kalian semakin banyak yang sadar. Bantu share video ini. No kompromi untuk korupsi. Kata kita, kekuatan kita. Buat Bang Hotman Paris, gua respect sama lu Bang. Terserah kalau lu mau jadi pengacaranya Febri, itu hak lu. Dan itu ya profesional, gak apa-apa. Tapi lo jangan bawa-bawa nama presiden, jangan jual-jual nama presiden. Lo kalau mau bela dia, silahkan aja, Tapi lo harus tahu, presiden gak pernah mentoleransi koruptor, even itu orang terdekatnya dia. Lo kalau mau bilang itu rumah mertuanya Febri, silahkan. Padahal Febri sendiri yang ngaku kemarin itu rumah dia. Lo kalau mau bilang di kasus Febri, gua gak butuh duit, gua udah kaya, silahkan. Padahal pas di kasus Nadiem lo bilang jangan pelit-pelit sama pengacara. Intinya gini, lo kalau mau berak, tainya lo makan sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang. Paham lo? Dua anak Hotman Paris kecewa atau cuma drama? Dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini. Lo tahu gimana? Lu punya otak gak?
Baru-baru ini ramai banget story dari dua anaknya Hotman Paris, siapa lagi kalau bukan Frank Alexander dan Frick Sutapea, terkait dengan keputusan Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya Febri Adriansyah. Lantas apa isinya dan gimana kita melihat isu ini? Mari kita bahas. Disclaimer, silakan nonton sampai habis agar dapat gambaran utuh. Pertama, Frank Alexander menyindir kalau pembelaan Hotman Paris ke orang-orang kecil hanya sebagai pemasaran. Pedasnya lagi, si Frank meminta agar akun Hotman 911 itu ditutup aja. Karena itu cuma strategi pemasaran Holy Wings, kata dia. Nggak sampai di situ. Parahnya lagi, Frank menyebut dan menyorot Benny Jannah sebagai maklar kasus di pengadilan yang harusnya ditangkap KPK. Sedap memang Frank ini ya. Kedua nih, nggak mau ketinggalan, Frick Sutapea meluapkan kekesalannya ke aspri Hotman Paris, Benny Jannah. Doi bilang, ingat nggak dulu fitnah-fitnah keluarga gua dan jadi racun di kantor, makan tuh karma, dan dengan keras bilang fuck you. Bahkan dia menambahkan Tuhan punya cara lain dibuka dengan sendirinya. Wow. Boom. Ketiga, tapi jangan lantas melihat hal kayak gini, karena menurut gua perkara besar itu nggak cuma dimainkan di ruang sidang. Ada beberapa arena yang biasanya diperebutkan, apalagi untuk sekelas Hotman Paris. Poin pertama ada legal battle. Ini pertarungan hukumnya, alat bukti, saksi, ahli, pasal, konstruksi perkara, dan lain sebagainya. Disinilah hakim nanti mengambil keputusan. Kedua, ada naratif battle. Ini adalah pertarungan opini publik. Siapa yang berhasil menguasai pemberitaan, mengendalikan framing media, dan membentuk persepsi masyarakat, itulah yang menang. Ketiga, ada attention battle atau perang perhatian. Ini yang jarang dibahas. Di era media sosial yang diperebutkan bukan cuma opini, tapi perhatian publik. Ketika semua orang membahas drama keluarga, otomatis pembahasan soal substansi hukum atau substansi kasusnya akan turun. Perhatian publik itu sumber daya yang terbatas. Keempat, psychological battle atau perang psikologis. Tujuannya membuat lawan, pendukung lawan, bahkan publik menjadi ragu. Ketika orang mulai bertanya, jangan-jangan dia dikriminalisasi atau jangan-jangan selama ini kita salah. Maka fokus publik sudah bergeser dari fakta menjadi keraguan. Dan ingat, Bang Hotman Paris itu adalah lawyer yang sangat berpengalaman dan dia sangat jago di sini. Tapi ya begitulah, warga kita memang suka drama-drama keluarga yang dilakukan oleh anaknya Hotman Paris ke bokapnya dan ke aspri bokapnya. Gue nggak bilang ini settingan, tapi kalau hasil akhirnya bikin publik berhenti ngomongin substansi kasus dan malah sibuk ngomongin drama keluarga, ya strategi komunikasinya berhasil. Ingat, dalam perkara besar yang diperebutkan itu bukan cuma menang di pengadilan, yang diperebutkan juga siapa yang menguasai ruang sidang, ruang media, ruang percakapan, dan ruang pikiran publik. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Jadi gua tuh agak heran ya dengan advokat senior Hotman Paris begitu ya. Bisa-bisanya menangani perkara bawa-bawa nama Bapak Presiden begitu. Seakan-akan Bapak Presiden adalah kliennya selama 25 tahun. Yang menariknya adalah bahkan dia mengatakan dia tidak rela. Sebenarnya Hotman Paris ini advokat atau bukan sih? Karena dia telah melanggar banyak sekali prinsip-prinsip dunia advokat begitu. Prinsip-prinsip kode etik advokat. Yang mana seorang advokat tidaklah identik dengan kliennya. Dalam konteks pembelaan yang dibela adalah hak hukumnya, bukan membela individunya. Lalu kok seakan-akan ada sesuatu hal yang mohon maaf ya yang dia sebut tadi itu terkait dengan pemrosesan kasus hukum Febri Adriansyah tersebut, katanya tanpa izin, lalu bisa-bisanya dia yang tidak rela, Pak Prabowo aja biasa-biasa aja, ente kok seakan-akan Anda yang punya ketidakrelaan itu gitu. Dan sejak kapan untuk melaksanakan satu perintah undang-undang, amanat undang-undang dalam melaksanakan penegakan hukum, kenapa harus perlu izin presiden? Ini juga hal yang sangat aneh sekali yang mungkin bisa kita sama-sama pertanyakan juga begitu ya. Artinya saat ini sudahlah masyarakat sudah tahu dia ini siapa. Masyarakat akhirnya sudah terbuka, apalagi anak-anaknya juga sudah berkomentar. Aktifkan cancel culture terhadap orang tersebut. Aktifkan cancel culture terhadap advokat-advokat yang justru akan menciderai kemuliaan dari profesi advokat itu sendiri. Karena ingat, profesi advokat adalah officium nobile. Sebuah profesi yang mulia atau sebuah profesi yang terhormat. Terima kasih. Ada pernyataan Hotman Paris yang dianggap merendahkan profesi wartawan ketika salah seorang wartawan melontarkan pertanyaan mengenai ada atau tidaknya motif hidden agenda di balik penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian. Bagi teman-teman yang belum tahu, kita akan dengarkan seperti apa respon dari Hotman Paris. Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya jawab dulu. Menurut kau gimana? Kalau tanya kakekmu, masa tanya gua?
Sungguh sangat ironi ya, bagaimana bisa seseorang yang katanya mengaku paling paham hukum di negara ini, tetapi justru mengabaikan etika dalam menghormati profesi wartawan. Seorang advokat seharusnya paham bahwa pers itu memiliki fungsi yang dilindungi oleh hukum, mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada publik. Jadi bertanya itu adalah sesuatu hal yang seharusnya dipahami oleh Pak Hotman, itu bagian dari tugas jurnalistik. Jika pertanyaannya itu dianggap keliru, ada yang tidak tepat, itu bantah saja dengan argumentasi. Narasumber punya hak untuk menjawab. Dan sampaikan jawaban itu secara elegan, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan hal yang kemudian itu merendahkan orang yang sedang menjalankan profesinya. Dalam teori komunikasi, figur publik seperti Pak Hotman ini tuh memiliki power of discourse. Ucapan yang tidak hanya mencerminkan dirinya Pak Hotman, tetapi juga bagaimana membentuk budaya komunikasi di masyarakat. Jadi ketika ada penghinaan kepada wartawan yang kemudian itu dinormalisasi, yang dirusak itu tentu bukan hanya hubungan antara narasumber dengan media ya, tetapi juga bagaimana penghormatan terhadap kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi itu juga tercederai. Dan tentu saya berharap Pak Hotman Paris memiliki kesadaran untuk menyampaikan permohonan maaf ke ruang publik karena sudah merendahkan profesi wartawan. Gimana menurut pendapat? Bang Hotman Paris jadi kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah. Gue jadi ingat tayangan ini. Anda udah lama jadi pengacara, saya tahu. Benar? Anda pernah bayar hakim? Itu pertanyaan Anda juga bodoh. Kenapa? Sekarang saya mau tanya. Siapapun yang di ruangan ini akan mengatakan tidak. Kalau saya tanya sama Anda sebagai wartawan, pernah nggak disogok untuk bikin berita? Enggak. Ada? Jawaban kami sama. Yakin ada? Jawaban kami sama, tidak. Terus. Boleh ngomong jarak. Tanya kakekmu, masa tanya gua? Pertama, Bang Hotman sampaikan, ini penggeledahannya nggak benar. Gimana orang digeledah padahal belum ada tersangkanya? Ya boleh. Advokat yang masih pendidikan juga tahu. Syarat penggeledahan itu boleh dilakukan apabila perkaranya sudah naik ke tahap sidik. Maka upaya paksa boleh dilakukan. Karena salah satu tujuan dari penggeledahan ini adalah untuk mengumpulkan barang bukti atau alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Lu punya otak nggak? Penetapan tersangkanya boleh dilakukan setelahnya. Ini bingung gitu loh. Kemudian yang kedua, penggeledahan dan penetapan tersangkanya tidak izin presiden. Dalam hukum tidak perlu ada izin presiden. Kalau begini justru saya bertanya, ini Bang Hotman ini ahli hukum atau ahli politik? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Ya kalau urusan politik dan kekuasaan ya terserah lah. Tapi kan abang nih tampil sebagai penasihat hukum. Urusan politik biarlah dibicarakan di luar forum begitu loh. Lu punya otak gak? Saya nggak ngerti lah. Ya, apa yang dipertontonkan dalam hal ini. Pembelaan-pembelaannya sama kayak netizen gitu loh. Ini orang yang disayangi oleh presiden. Ini orang yang justru dalam hukum itu ada pemberatan. Apabila tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, menggunakan kekuasaannya maka bisa diperberat sepertiga. Justru begitu. Dia diberikan kewenangan, diberikan fasilitas kok disalahgunakan. Justru diperberat. Bukan malah dia tidak boleh diproses. Tanya kakekmu, masa tanya gua? Boleh ngomong jarak. Kenapa Kapolri gak izin dulu ke presiden waktu tetapkan si Febri jadi tersangka? Padahal si Febri itu adalah kebanggaan Prabowo. Bahkan katanya tangan kanan Prabowo. Aku mau tanya nih sama Bang Hotman. Emang harus izin dulu kalau Polri mau nangkap koruptor? Justru goblok kalau harus minta izin. Bahkan sama presiden sekalipun. Bagaimana coba kalau gak diizinin sama presiden? Pak Prabowo, izin saya mau nangkap tangan kanan Bapak. Gak boleh. Terus gimana? Emas 74 kilo dan uang ratusan miliar itu pasti hilang dimakan sendiri. Gini, salah satu syarat negara demokrasi itu adalah adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi kalau Kejagung Polri itu minta izin dulu ke presiden, itu artinya dia gak independen. Saya ingatkan sama Bang Hotman, jangan bawa-bawa lagi nama Presiden Prabowo.
Dikit-dikit saya adalah pengacara Prabowo selama 25 tahun. Waktu kasus Nadiem selalu bawa-bawa nama Prabowo, sekarang pun sama. Meskipun Bang Hotman ini dekat dengan Prabowo, saya yakin Pak Prabowo gak bakal mentolerir persoalan korupsi. Kemudian katanya Hotman itu gak berharap bayaran dampingi Jampitsus Febri ini. Gimana? Percaya gak kalau Bang Hotman gak berharap bayaran dari Febri? Kasus penetapan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansah makin panas dan menyita perhatian publik. Ini karena pengacara kondang Hotman Paris resmi pasang badan jadi kuasa hukumnya. Yang menarik, Hotman Paris langsung melemparkan kritik pedas ke pihak penyidik. Ia mempertanyakan kenapa seorang Febri Adriansah, sosok satu penegak hukum kebanggaan Presiden Prabowo Subianto, karena sudah menyelamatkan kekayaan negara ratusan triliun rupiah, kok bisa ditetapkan sebagai tersangka? Bahkan Hotman menyebut penetapan ini dilakukan tanpa pamit atau koordinasi lebih dulu dengan Presiden. Namun, statement Hotman ini langsung memancing reaksi keras dari koordinator Maki, Boyamin Saiman. Boyamin menyentil balik dan mempertanyakan aturan hukum mana yang mengajarkan kalau mau menetapkan tersangka kasus korupsi oleh aparat penegak hukum harus kulonwon atau minta izin dulu ke Presiden. Proses hukum harusnya berjalan independen, bukan di bawah ketidakkekuasaan. Pertanyaannya, apakah pembelaan Hotman Paris ini murni karena adanya indikasi kriminalisasi atau justru hukum seharusnya memang berjalan tegak tanpa pandang bulu? Siapapun dia, siapapun pelakunya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita kawal terus kasus ini. Ucupedia Official melapor. Sangat-sangat berbahaya pernyataan Hotman Paris yang mengkaitkan dengan izin Presiden untuk penetapan tersangka Febri Adriansah oleh Kortas Tipikor. Karena nyatanya apapun kemudian juga telah diotorisasi, diteruskan oleh Kejaksaan Agung. Jadi penetapan tersangka Febri Adriansah itu saya yakin melalui penyelidikan panjang dan nyatanya ditemukan barang bukti uang hampir 0,5 triliun dan emas 74 kg. Ngomong apapun rasanya masyarakat tidak percaya kalau ini uang itu milik orang lain, milik yayasan, milik perusahaan, milik usaha, segala macam. Itu rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat bahwa itu tidak terkait dengan perkara ini. Karena apa? Izin Presiden itu tidak perlu dan tidak diperlukan. KUHP lama, KUHP baru, KUHP lama, KUHP baru, semua orang sama di depan hukum. Memang pernah ada kekebalan terhadap jaksa apabila diperiksa, itu harus izin dari Jaksa Agung, bahkan tertulis. Tapi itu kan diperiksa, bukan penetapan. Aduh, Pietro Bapak Hotman Paris, ada aja gebrakannya ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi resmi kuasa hukumnya Bapak X Jampitsus Pak Febri, yang sedang menjadi buah bibir dan dicibir satu Indonesia yang mencoreng percayaan kita, tambah lebih gila lagi terhadap pemerintah. Ya kan, menodai. Malah diagendakan sama Hotman Paris untuk apa ini? Untuk masalah viral atau masalah untuk apa ini? Agendanya apa gitu? Jangan lupa, Bapak Hotman anaknya sendiri aja sampai against you, ya kan? Udah lagi emas batangan yang berpuluh-puluh kilogram itu bisa-bisa dibilang mau dilihat dulu, mau dicek keaslian apa tidaknya. Udah tau lah bakal larinya kemana kasusnya, ya kan? Apalagi kalau udah harta uang-uang kaum konglomerat, kaum elit pemerintah mah muter-muternya kemana ya udah gitu. Tapi ada apa? Sayang banget ya Bapak Hotman Paris, ya jangan sampai ini menjadi awal dari kehancuran kredibilitasnya Bapak sendiri, ya kan? Yang kemarin itu kita benar-benar banget Bapak Hotman buka suara untuk dari kasusnya khususnya Taufik Hidayat, ya kan? Sampai kasus-kasus yang lain. Kok tiba-tiba zong begini, udah gitu marahin wartawan lagi, sampai kayak meluap-luap emosi. What's going on? Please, ya, open your eyes. Nggak tahu, jangan sampai nanti kalau tiba-tiba ternyata ikut andil dalam pengen juga untuk bagian-bagian atau apa, don't know. Yakin kita kan jadi spekulasi. Rasanya itu aneh aja gitu. Tergambarkan berada di posisi yang sebenarnya kita tidak harapkan Bapak itu ada di situ. Well, let's see what's gonna happen.
Cara bikin saya cari gara-gara eta Bang Hotman pigaseureun teh dah membongkar alasannya kenapa dia sampai membela Febri Adriansyah gitu nya. Katanya karena dia itu tangan kanannya Prabowo. Aduh Bang Hotman, aku kasih tahu nih ya buat dari orang awam seperti aku yang susah tidur gitu ya malam-malam nih aku kasih tahu kalau mau bela mah bela aja sok menang itu mah profesional ya mau bela mah boleh mau bilang Bang Hotman bukan gara-gara uang ya biarin we terserah teman kumaha abangnya ada gara-gara duit ada gara-gara non kumaha abang gitu mah. Tapi kalau bisa tuh jangan bawa-bawa nama presiden ya, bukan karena itu ada tangan kanannya segala macam gak peduli presiden mah mau tangan kanannya tangan kirinya kaki kanannya kaki kiri gitu ya, kalau dia bersalah dia korupsi bakalan berantas sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan bawa-bawa nama dia. Kalau misalnya abang mau membela orang itu ya si Febri Ardiansyah bela apa bela aja. Jangan dibawa-bawa nama presiden gitu. Abang maunya lagi pula nih saya heran sama Bang Hotman itu orang apa namanya pengacara terkenal tapi kayak gitu. Katanya apa ini penangkapan ini melanggar KUHP. KUHP apa gimana apanya? Ya memangnya harus bilang dulu kalau mau menangkap seseorang. Itu kan pasti sudah diintai sama polisi ya. Itu Abang ingat nggak Bang? Itu kayaknya menyepelekan kerjanya polisi loh Bang. Alah nih Abang gimana ini Bang? Tapi suka-suka Abang. Suka-suka dia lah. Suka-suka Bang Hotman ngomongnya. Ngomong apa? Yang penting Abang senang deh. Aing sare liar tuh gara-gara Abang deh. Tiba-tiba aja aku keinget kalau Bang Hotman Paris itu pernah menolak jadi pengacaranya Ferdy Sambo di tahun 2022 ya kalau nggak salah. Nah, pas kemarin dia itu kan ditawarin jadi pengacaranya si Nadiem tapi menolak. Terus ada nih statement dari Bang Hotman yang bilang kalau ke pengacara itu nggak boleh pelit. Terus sekarang dia tiba-tiba aja dia itu jadi pengacaranya si Febri. Si Febri ini kasusnya bukan kasus kaleng-kaleng, ini mega korupsi. Emasnya aja 74 kg. Itulah kenapa perseteruan antara anak dan bapak, aku lebih pro ke anaknya Bang Hotman. Karena emang bisa bener. Ucapan dia itu juga jadi clue. Kalau nggak ada duit, ya udah. Jangan nyewa saya ini pengacara terkondang di Indonesia. Kalau kalian nggak mampu bayar, jangan. Begitu. Nah, terus si anaknya kan bilang, kalau kepada rakyat kecil, dia itu pencitraan. Terus, anaknya juga ngespal-sepil dong masalah keluarganya, masalah asisten pribadinya, yang katanya dia itu jadi maklarnya kasus di KPK. Tapi guys, yang bikin aku ketawa, ucapannya Bang Hotman yang bilang, kalau Pak Prabowo itu harus lihat kanan kiri, intinya jangan semuanya disikat. Masa orang terdekatnya, orang yang paling banyak berjasa, juga disikat sama Pak Prabowo. Lah, emang semisal nih ya, kalaupun kita dekat dengan seorang, kalau dia salah, emang nggak mau disikat gitu, emang nggak mau ditegur gitu. Alah bang, aku heran nih sama Bang Hotman, ini kekurangan pekerjaan, kekurangan duit, apa gimana sih bang? Terus siapa nih dalam urusan hukum yang mau rakyat jelata mau dipercayai gitu? Bang, kamu itu nggak kekurangan uang, yang kekurangan uang itu aku sebagai rakyat jelata. Bang Hotman nih, gak asik Bang Hotman nih. Hotman Paris jadi pengacara Febri Adriansyah karena ini menurut dugaan gua ya, dugaan si Hotman kan bermainnya sama orang konglo, sama oligarki, ya kan, tahu sendiri ya kan, Bang Hotman jadi pengacaranya konglo. Nah, mungkin si Febri ini kalau misalnya ketangkep, ya kan maling kelas kakap nih, ya itu kebongkar semua itu konglo-konglo itu oligarki. Itu cuma dugaan gua aja ya. Nah, makanya si Bang Hotman ini ngebela, karena kan Bang Hotman sendiri pertemanannya sama orang konglo, sama oligarki, ya kan. Ini cuma dugaan gua aja ya, namanya dugaan. Bang Hotman, aduh gimana ini Bang Hotman nih, gue penggemarmu Bang Hotman, masa koruptor dibela, aduh kacau. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yaitu Boyamin Saiman mengkritik pernyataan kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah yaitu Hotman Paris Hutapea yang menyebut penetapan tersangka kliennya tanpa pamit ke presiden. Boyamin menilai Hotman tak paham hukum
Boyamin meminta Hotman menjelaskan aturan yang menyatakan dengan tegas bahwa penetapan seorang tersangka harus izin kepada Presiden. Dia juga menyinggung pada aturan sebelumnya pemeriksaan seorang jaksa bukan atas izin Presiden melainkan Jaksa Agung. Deal ya Bapak Hotman Paris, pengacara kondang Indonesia, pengacara komersial Indonesia yang sekarang menjadi pengacaranya Bapak Febri Adriansah, seorang jaksa agung yang kena kasus korupsi 3 perkara sekaligus, yaitu kasus pencucian uang di PT Krakatau Steel, kemudian di PT Asabri, dan kemudian di PLTU yang mengakibatkan blackout di Sumatera dan Jawa. Padahal sehari sebelumnya Bapak Hotman Paris itu memberikan statement ataupun kritikan terhadap kasusnya Febri Adriansah yang statusnya itu berubah-ubah ya. Bahkan Hotman Paris bilang katanya percuma belajar hukum, tutup saja itu fakultas hukum. Nih berikut ini ya, kita simak. Bahkan sekarang Bapak Hotman Paris bilang tidak perlu dibayar sama Febri, tidak apa-apa katanya begitu ya. Kemudian di kolom komentarnya itu mengundang kritikan para netizen ya, karena sebelumnya Bapak Hotman Paris ini menangani kasusnya Bapak Nadiem yang katanya Bapak Nadiem ini terlalu pelit membayar dia. Dari KPK sendiri sudah membentuk 9 tim dari beberapa jaksa yang sudah berpengalaman ya, yang kemudian nanti akan bertemu dengan Hotman Paris di persidangan Febri Adriansah. Coba kita ya simak nanti ya apa yang akan diputuskan oleh hukuman dari Bapak Febri Adriansah, apakah dihukum mati atau tidak, karena dari demonstrasi para mahasiswa itu menuntut hukuman mati untuk Febri Adriansah. Hotman Paris resmi jadi kuasa hukum ex Jampitsus Febri Ardiansah. Piye ngene iki jare, Bro? Koyone tenan kok negara iki mung tekan 2030. Lah enggak sing nom, enggak sing sepuh, negara ruwet malah diperkeruh. Terus kira-kira nominal berapa yang bikin Bang Hotman tutup mata? Iya, kita tahu ini profesional dalam bekerja. Tapi jujur bikin banyak orang kecewa. Jujur, bertahun-tahun mengidolakan, tapi maaf kali ini menyebalkan. Tapi yo piye ya, Lur ya? Lah joget karo LC neng Bali kuwi budgetnya yo gede. Orang mungkin mau modal beli, apa maneh mau modal rai plus weteng gede. Yo wajar nek tergiur membela kasus korupsi. Bodoh amat bener atau salah, sing penting cair bisa joget lagi. Mulakno, kowe kabeh lho. Nek wis tuwek, aja mung duniawi ya sing tok urusi. Tiba apa sih branding apikmu bakal hancur sawangi. Modar pura kuwi. Jagat media sosial sekarang lagi rame nih, Bro. Lagi rame membuli atau ya semacam nggak suka lah dengan Hotman Paris yang katanya pengacara paling kondang di Indonesia, ya. Kenapa orang nggak suka sekarang ini lagi merundungi Hotman? Karena Hotman ini, Bang Hotman ini berubah-ubah gitu. Kemarin ngomong begini, sekarang tiba-tiba membela mantan Jampitsus dan membawa-bawa nama Prabowo. Ini yang masyarakat tidak suka. Jangan bawa-bawa nama Prabowo, bro, katanya. Apalagi dia bilang nggak ada bayaran. Tapi orang mengaitkan dengan Nadiem. Kalau untuk pakai pengacara kondang itu ada harganya, ada kualitasnya. Ini ya blunder nih sekarang nih. Bang Hotman jadi blunder. Dan banyak orang mengatakan bahwa ya terang-terangan bahwa Hotman Paris ini munafik. Mungkinkah Hotman Paris akan ditinggalkan oleh follower dan masyarakat yang mengaguminya? Dan ini mungkin keredupannya. Karena kenapa? Anaknya sendiri saja ikut merundungi ayahnya. Bagaimana masyarakat? Benarkah Hotman Paris nggak dibayar sebagai pengacara Febri Adriansah? Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Baru-baru ini, Hotman Paris resmi ditunjuk jadi pengacaranya Febri Adriansah, mantan Jampitsus. Dan yang menarik, statement dia yang tadi saya tampilkan di awal. Pertanyaannya, emang benar Hotman Paris nggak dibayar alias modal ikhlas doang? Mari kita bahas. Pertama, Hotman kan bilang dia nggak dibayar karena dia pengacara termahal. Gua pun berusaha membuat dan meyakinkan otak gua berserta hati gua percaya Hotman Paris nggak dibayar alias ikhlas membantu Febri Adriansah dengan dalih dia dikriminalisasi. Tapi nggak bisa. Bahkan gua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa biar gua percaya dengan statement itu. Tetap nggak bisa. Kedua, kenapa nggak bisa? Karena gua pernah lihat nih video dia lewat di timeline gua waktu bahas kasus Nadiem. Dan pada saat itu dia bilang, halo Nadiem, ya dan lain sebagainya. Jangan pelit-pelit ke pengacara. Ini videonya, coba kalian cek. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal. Ya. Ketiga, bukan cuma sekali itu loh dia ngomongin hal yang sama. Bahkan waktu pakai jas hijau, lewat juga tuh di timeline gue waktu itu dia mengatakan jangan pelit-pelit ke pengacara. Coba lihat nih videonya. Halo Nadiem, makanya ya
sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Jujur nih, jujur, janggal sih. Gimana ya, sekelas Hotman Paris gitu loh, dengan 74 kilo emas diungkap ke publik, dan uang senilai lebih dari 1,5 triliun gitu loh. Masa nggak mau dibayar? Masa modal ikhlas doang? Emang Bang Hotman ini marbot masjid gitu? GNK kritik Hotman Paris jangan seret nama presiden untuk bela Febri Adriansah. Inisiator Gerakan Nurani atau Kebangsaan GNK Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid mengkritik pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea mengaitkan proses hukum terhadap Febri Adriansah dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tak ada korelasi antara penetapan tersangka dengan marwah atau perizinan presiden. Jangan seret-seret nama Presiden Prabowo untuk membela klien. Tidak ada korelasi antara proses hukum yang dijalani Febri Adriansah dengan marwah presiden. Justru marwah presiden akan semakin terjaga apabila orang-orang di sekelilingnya bersih dari dugaan korupsi, kata Habib Syakur dalam keterangannya Minggu 19 Juli 2026. Habib Syakur menilai narasi yang disampaikan Hotman Paris berpotensi menimbulkan persepsi negatif ke pemerintah. Ia tak ingin justru ada anggapan negara tengah melindungi pihak yang terjerat dengan kasus hukum. Kalau ada narasi bahwa penetapan tersangka terhadap Febri membuat presiden dipermalukan, justru itu mempertebal kecurigaan publik seolah-olah presiden melindungi terduga koruptor. Saya yakin itu bukan sikap Presiden Prabowo, ujarnya lagi. Ia juga menegaskan pemberantasan korupsi semestinya dipandang sebagai upaya menjaga integritas pemerintahan, bukan sebagai serangan terhadap kewibawaan presiden.